Salve! Kami dari kelompok 1 ingin mempersembahkan sebuah video tentang bahaya korupsi, faktor penyebabnya, apa dampaknya, dan aksi nyata yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk memberantasnya. Selamat menyaksikan! Biar gak makin penasaran, saya mau bertanya nih kepada saudari Epipani. Kita kan sering dengar kata korupsi di berita maupun di media sosial, tapi kalau didefinisikan secara benar, sebenarnya korupsi itu apa sih? Nah, pas banget pertanyaan saudari ini. Jadi, kata korupsi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, yang artinya busuk, rusak, atau tidak jujur. Tapi kalau kita lihat dalam konteks hukum di Indonesia, lewat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi itu nggak cuma soal maling uang negara, tetapi tindakan kayak suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, bahkan kasih hadiah ke pejabat sebagai pelicin, itu juga termasuk ke dalam ranah korupsi loh. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada saudara di rumah. Kalau kita lihat pelaku korupsi itu kan rata-rata orang-orang yang berpendidikan tinggi, jabatannya bagus, dan uangnya sudah banyak. Pertanyaan saya, kok mereka masih kepikiran dan tega buat korupsi sih? Faktor utamanya apa? Pertanyaan bagus, saudari. Jadi ada beberapa analisa yang menyebabkan faktor tersebut, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang dimana internal itu murni karena sifat mereka atau ketamakan mereka yang merasa kurang cukup gitu dalam memenuhi kebutuhan mereka, dan moral mereka juga melemah dan gampang goyang karena ada kesempatan. Terus kalau eksternal ini dipicu sama lingkungan sosial atau budaya, yang dimana kita yang kadang terlalu spesifik atau cuek sama perilaku koruptif, ditambah lagi adanya aspek politik, gaya manipulasi, sistem organisasi yang gak transparan, sistem lemah penegakan hukum yang bikin orang gak cerah. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada saudara Mora, sebenarnya efek dari perilaku korupsi ini kan masih pasif banget ya kan, yang dimana perilaku korupsi ini merusak ekonomi serta fasilitas publik. Gimana sih kita memandang korupsi ini terhadap ideologi bangsa kita? Nah, pertanyaan yang sangat bagus, saudari. Jadi begini, dalam pendidikan kewarganegaraan, korupsi itu dinilai sebagai bentuk pengkhianatan yang paling nyata dalam kontrak sosial, apalagi di cita-cita luhur bangsa Pancasila. Nah, terkhususnya ini kan terdapat di sila kelima yang berisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, koruptif ini langsung mengamputasi hak-hak masyarakat kecil, kepuasan pribadi si koruptor. Makanya PKN memandang kurikulum anti korupsi di kampus berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, yang dimana biar bisa negara melahirkan warga yang mempunyai ciri 40 atau karakter yang sadar akan hukum dan berintegritas. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada saudara Yudi. Dari semua masalah tadi, ujung-ujungnya kan kembali kepada kita. Nah, sebagai mahasiswa, pertanyaan saya itu hanya apa sih solusi konkret atau aksi nyata yang kita lakuin sekarang di lingkungan kampus atau di sekitar kita, biar kita nggak cuma teori saja. Nah, ini poin paling penting buat kita semua. Saudari, aksi nyata bisa kita bagi dua tempat. Yang pertama, di lingkungan kampus, kita harus mulai dari memutus rantai korupsi akademik. Contohnya, jujur saat ujian, jangan plagiat karya ilmiah, jangan titip absen, dan jangan coba-coba menyuap dosen tinggi nilai terus aktif. Kalau aktif di organisasi, kampus kayak BEM atau UKM, laporannya harus transparan dan akuntabel.
Yang kedua, di lingkungan sekitar atau masyarakat. Kita bisa jadi agen edukasi, pas program KKN atau pengabdian masyarakat. Kita bisa bikin kampanye atau sosialisasi anti korupsi ke anak-anak sekolah. Selain itu, kita harus berani melakukan kontrol sosial dengan cara kritis dan laporin kalau ada praktik pungli di sekitar kita lewat kanal resmi. Jujur itu hebat, korupsi itu merusak. Katakan tidak.